Budidaya ikan gurame merupakan usaha bisnis yang menjanjikan. Gurame sendiri adalah jenis ikan air tawar yang biasa hidup di air yang tenang. Dari ciri fisik dan kebiasaannya itu, ikan gurame mudah untuk dibudidayakan di kolam-kolam. Di era yang modern ini banyak pembudidaya gurame yang sudah menggunakan teknologi seperti bioflok. Akan tetapi budidaya gurame yang kebanyakan dipelihara di kolam biasa, seperti kolam tanah dan kolam terpal. Budidaya gurame memang membutuhkan waktu yang cukup lumayan, dan hasilnya pun juga seimbang dengan lamanya budidaya. Nah, dari itu budidaya gurame sangat diminati karena hasil yang begitu menjanjikan. Sebelum kita membahas tentang hasil budidaya gurame, kita pikirkan dulu prosesnya bagaimana dan solusi apa jika di tengah-tengah usaha budidaya kita ada kendala. Mengingat saat ini cuaca kondisi alam yang tidak menentu. Nah, itulah bahasan yang perlu kita cari solusinya. Dari sekian banyak pembudidaya gurame mungkin sudah tahu cara-caranya bagaimana untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut. Tapi bagi pemula mungkin masih bertanya-tanya bagaimana caranya. Para pembudidaya gurame mesti tidak luput dengan namanya penyakit cacar. Ikan gurame memang rentan terhadap penyakit cacar. Buat para pemula hal ini harus diperhatikan baik-baik, karena penyakit cacar penyebab tertinggi kematian pada ikan gurame. Penyakit ini sering disebut sebagai momok bagi pembudidaya gurame. Ikan gurame yang diserang cacar ini akan terlihat berenang ke pinggir kolam dan menggosok-gosokkan badannya di tepian kolam. Ikan yang kena cacar biasanya akan memisah atau menjauh dari kelompok ikan lainnya. Pada permukaan tubuh biasanya terlihat percak-percak merah seperti penyakit cacar pada umumnya. Jika tanda-tanda tersebut sudah tampak pada ikan gurame, kita perlu mengambil langkah-langkah awal pencegahan. Sebelum menular pada ikan gurame lainnya yang masih sehat, kita ambil langkah yang paling mudah saja. Kita tinggal menyurutkan air kolam hingga ketinggian 20–35 cm. Selanjutnya kita isi air yang baru hingga penuh satu kolam. Langkah kedua kita memberhentikan pakan utamanya pelet tidak usah. Karena kalau kita beri pelet atau pakan buatan lainnya ditakutkan kondisi semakin parah. Selama pengobatan alami ini kita lakukan jangan lupa tiap-tiap pagi dan sore hari, air kolam terus diisi selama 1 jam atau lebih istilahnya digerojok sampai air keluar dari pembuangan paralon. Penggerojokan air berulang-ulang selama 1 jam ini tujuannya agar sirkulasi oksigen di dalam air itu normal, suatu contoh akuarium kenapa ada aerator. Nah, itulah tujuan utamanya, karena ikan pun butuh oksigen. Lakukan hal itu berkali-kali sampai ikan sudah kelihatan pulih. Inilah cara sederhana dan alami yang perlu kita lakukan ketika ikan gurame kita kena cacar. Dan jangan lupa ketika proses penyembuhan cacar jangan sesekali dikasih pelet, hal yang perlu kita lakukan memberi daun-daunan. Buat para pembudidaya gurame jangan panik, cukup lakukan langkah sederhana ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan bisa memberi edukasi yang positif. Jangan lupa dukung channel ini agar bisa terus berkembang. Seiring perkembangan informasi terkini, jangan lupa subscribe. Salam sukses selalu dari petani gurame.